toki-toki lagi nih. Karena itu benar-benar belum mental kita gitu. Walaupun kita sayang, tapi dibegoin kayak gitu nggak bisa coy. Jangan terlalu percaya sama gue deh. Gue udah berusaha untuk ngasih tahu loh, ini salah, ini nggak benar gitu. Tolong perbaiki gitu. Oke, fellas, wah ada toki-toki lagi nih. Bareng gue Karis. Dan akhirnya seperti biasa lah ya, toki-toki itu bakal mendatangkan orang-orang yang seru gitu ya kalau kita ajak pembahasan-pembahasan yang anak muda banget gitu. Cia. Nah, kali ini kita mendatangkan bintang tamu yang sesuai lah dengan tema. Kenapa? Karena sepertinya dia sering merasakan tema ini ya. Oke, di sini udah ada Kak Sherly. Halo Kak. Halo. Oke, Kak Sherly. Ya seperti biasa lah ya kayak TV-TV di luar sana. Harus perkenalan dulu nih Kak. Perkenalan dulu dong namanya. Oke, halo fellas, perkenalkan nama aku Sherly Mardiana Putri. Usia aku 22 tahun sekarang. 22 tahun. Kesibukannya ngapain nih? Biasalah, baru wisuda gitu kan, jadi infoloker dong gitu. Fresh graduate nih, tolong ya infoloker di bawah sini. Oke. Mungkin fellows penasaran ya dengan tema kita kali ini nih Kak. Ini temanya tentang toxic boyfriends. Wah, relate nggak nih? Aduh, banget sih. Banget ya. Oke. Toxic boyfriend. Mungkin kita harus tahu dulu lah ya tentang toxic itu apa. Soalnya banyak banget nih di luar sana yang bilang kayak toxic. Padahal mereka nggak tahu toxic itu apa, ya nggak sih? Nah, sekarang kita tanya dulu nih sama Kak Sherly yang pernah mengalami toxic ini menurut lo nih. Gue nggak apa-apa bilang lo. Oke, nggak apa-apa sih. Toxic itu menurut lo apa? Kalau toxic itu menurut gue sih itu tuh racun Racun okay. ya, kayak penyakit. Hal negatif pokoknya. Hal negatif. Bener sih. Jadi toxic itu kalau diartin dalam bahasa itu emang racun gitu ya. Tapi kalau kita relatein lagi ke apa? Ke seseorang gitu ya, ke manusia, biasanya toxic itu orang-orang yang punya kayak negative vibes gitu, fellas. Jadi ya toxic itu kayak gitulah ya. Kalau ada yang nanya sama lo ya, fellas ya, sekarang udah tau lah ya artinya toxic itu apa. Nah, kita lanjut. Toxic boyfriend. Nah, menurut lo nih, toxic boyfriend tuh gimana? Toxic boyfriend itu menurut gue sesuatu yang udah sering banget ya didengar. Okay, apalagi buat di kalangan remaja yang hobinya pacaran gitu kan. Hobi kok pacaran? Hobi kok pacaran? Kamu kayak nggak pacaran aja deh gitu kan. Aduh. Okay. Jadi toxic relationship itu hubungan yang nggak sehat gitu. Nggak sehat? Kenapa tuh? Nggak sehat karena pasangan salah satunya ataupun kedua-duanya itu memiliki sikap yang memberi pengaruh buruk gitu loh. Oke. Jadi kalau misalnya toxic boyfriend itu cowok yang punya pengaruh buruk ya ke ceweknya kayak gitu ya. Ya kalau di aku ya. Kalau dia kalau di aku ya. Ngeri ya. Tentang toxic boyfriend tadi ya kayak. Nah, tadi dari awal juga gue udah kayak spill dikit ya, kakak ini pernah ngalamin toxic boyfriend gitu. Boleh diceritain gak sih sedikit tentang mungkin ya kenapa kakak bisa nge-labelin si boyfriend ini tuh toxic, kenapa? Itu ya boyfriend aku ya kan? Iya dong, boyfriend aku nggak toxic. Aku bilang doi udah toxic banget. Kenapa? Karena dia tuh udah punya sifat tuh yang jelek banget gitu. Waduh, kayak, sifatnya aja ya? Ya kayak parah banget gitu, udah ngaturnya tuh kayak udah over banget. Terus suka ngelarang ini, ngelarang itu, sampai kayak berpakaian, jilbab gitu. Sebenarnya itu kalau memangnya tujuannya baik, oke, nggak apa-apa gitu. Tapi ini udah
aku tuh nggak bisa jadi diri aku sendiri lagi gitu. Oke. Nah, terus dia juga itu kayak overprotective, suka bohong gitu. Aduh, oke. Ini udah parah banget ya berarti ya yang Parah si cowok ini ya. Yes, parah banget sih. Oke, kalau boleh tahu nih, berapa lama sih kakak dengan si cowok itu? Dengan si dia ya. Iya. 2017 tuh sebenarnya aku udah sama dia, cuman kayak belum serius gitu. Terus 2018 baru awal aku serius banget sama dia karena awal kuliah ya. Jadi kami tuh udah 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun tuh kayak rasanya udah lama banget, coy. Iya dong, 5 tahun kalau DP motor kayaknya Udah lunas. udah lunas ya. Oke, 5 tahun lumayan lama dong ya. Tapi lo ngerasain dia toxic itu dari tahun pertama atau gimana? Jalan tahun ke itu sih, tahun pertama masih aman, jalan tahun kedua deh. Tahun kedua. Ya. Tahun kedua udah ngerasain dia toxic. Udah, karena kan tahun kedua tuh, jadi kan 3 tahun, 4 tahun, itu tuh kan ditahan-tahan ya, gitu. Oke. Karena kan kita sayang sama dia gitu kan, jadi kita terima semuanya gitu, dia mau kasar, mau ini pendem sendiri gitu, sampai-sampai aku bisa dibilang nggak punya temen gara-gara dia, coy. Waduh. Padahal temen aku tuh sebenarnya banyak gitu, aku kan juga hobi nongkrong, hobi main gitu. Tapi semenjak dia overprotective ya, karena aku sama dia tuh kayak apa ya, tahun 2018, 2019 tuh aku masih bareng sama dia. Oke. 2020, 21 kami udah LDR gitu. Oke. Nah, aku pikirnya nih dia LDR ya nggak apa-apa lah gitu kan, dia kan kerja tuh. Kami LDR, terus semuanya tuh awalnya tuh baik-baik aja gitu. Tapi lama-kelamaan tuh kayak dia tuh makin lama makin berubah, coy, gitu. Oke. Sampai gue trauma sama hubungan LDR. Tau gak sih? Karena gue pernah diselingkuhin, coy. Oke, sama yang si toxic ini menurut lo itu? Yes. Waduh. Ya mau sama siapa lagi, kan gue sama dia doang. Okay. Gue nggak boleh chat sama cowok lain, nggak boleh ini, nggak boleh itu, gitu sih parahnya. Oke. Tapi sebenarnya kalau toxic itu kan kita bisa bedain ya, kan ada beberapa kategori nih toxic itu. Ada yang toxicnya secara verbal, secara fisik. Lo dapetin kedua-duanya nggak? Yang verbal dan yang fisik juga? Yang paling parah sih verbal, coy. Oh, karena ya? kalau fisik gue kayaknya enggak deh, belum pernah deh. Tapi apa sih? Kalau barang itu apa sih? Kalau ke barang gitu, itu fisik apa gimana? Fisik deh ya kayaknya. Iya, fisik sih. Kayak Ya, lebih fisik. ke materi juga Ya, kan ya. gitu. Ngehancurin barang-barang itu toxic juga sih. Iya pernah itu. Waktu itu handphone gue, coy. Oke. dia tuh jealousnya sama Gojek, anjir. Pernah jealousnya sama Gojek karena gue tuh orangnya pelupa, jadi nggak ingat ini nomor siapa gitu yang gue save gitu kan. Padahal Gojek gitu, Ya udahlah, habislah HP gue 1. Aduh, ini toksiknya udah level dewa juga ya, lumayan ya. Diganti nggak ya? Apanya orangnya? Duitnya. Oh, barang yang dirusak ya? Ya, nggak ingat deh gue. Tapi sebenarnya kalau yang verbal lebih mematikan deh kayaknya. Oh ya, kenapa? Karena itu benar-benar ngebunuh mental kita gitu. Gitu ya. Nah, secara tidak langsung itu tuh makin lama bikin kita tuh jadi nggak percaya diri, kayak merasa diri kita tuh gak ada harganya, coy. Gitu. Apalagi kalau verbal kan caci makian lah, inilah. Tapi dianya bilangnya gini, aku memang gini orangnya gitu. Aku memang gini. Kalau kamu nggak suka, kamu cari cowok lain aja gitu. Karena waktu itu aku, ya udahlah aku sabar, aku bilang. Aku sabar aja, gitu kan. Mana tahu dia nanti berubah gitu. Tapi sempat putus 2021, coy. Karena dia bohongin gua. Dia bilang dia nggak ada teman cewek di sana waktu dia kerja gitu kan. Tapi dia ngepost story itu nge-hide gue, coy. Oke. Gitu, tanpa sepengetahuan gue, dan gue saking polosnya percaya sama dia gitu kan. Ya udahlah nggak apa-apa, tapi ujung-ujungnya bongkar gitu. Oke, jadi gitulah ya. Ini pelajaran juga sih buat cowok-cowok di luar sana gitu ya. Sebenarnya cewek itu nggak polos-polos banget, guys. Nggak polos banget, fellas. Karena kita punya banyak banget mata-mata ya kan. Kita bisa cari juga
cuman modal sosmed aja itu tuh bisa dapet lagi ya. Modal nama lah ya minimal. Ya kan, modal nama, Iya, udah tahu Instagramnya, Facebooknya. Bener. Kita udah tahu sampai turunan keluarga kita tahu gitu. Iya benar. Sampai nama orang tuanya kali ya bisa tahu gitu di mana dia tinggal. Benar gitu, Velas. Jadi kalau misalnya nih, ini kan Velas udah tahu nih kayak orang-orang toksik tuh orang-orang yang pertama itu dia ngelakuin secara fisik dan juga verbal nih ya, toxic boyfriend itu. Dan yang fisik itu kalau lo ngerasainnya pernah di barang lo ya, barang dibanting kayak gitu ya. Oh ya barang gue ya. Enggak, maksudnya iya. handphone ya kan, handphone. Aduh. Terus ya itu termasuk, menurut gue juga termasuk toxic juga sih, karena itu kan barangnya juga part of yours gitu ya, punya lo juga gitu. Kalau dibanting kan sayang gitu kan. Terus juga verbal ini gue setuju banget sih sama lo, kayak ini apa ya, sangat-sangat bikin down banget ya itu di verbal. Dan cara untuk apa ya, untuk healingsnya itu nggak sama yang fisik. Kalau fisik oke lah, kita bisa ke rumah sakit terus obatin paling 2 minggu 4 minggu tuh sembuh gitu ya. Tapi kalau verbal itu biasanya sembuhnya bakalan lama. Kita nggak tahu nih yang pastinya itu cara nyembuhinnya gimana, kita nggak tahu gitu ya sih. Ya itu tuh bisa jadi trauma seumur hidup sih menurut gue. Bisa jadi trauma seumur hidup. Itu parahnya kalau verbal ya, Velas ya. Itu sih ya. Kalau apa ya, toxic boyfriend itu menurut gue juga sangat-sangat mempengaruhi hidup juga nggak sih? Kayak lo tadi bilang jadi nggak percaya diri, terus jadi nggak punya temen juga. Itu berpengaruh banget untuk kehidupan kita. Yang awalnya kita sebenarnya kalau kita ngelepas nih orang yang toksik, itu tuh kita dapat menemukan hal-hal baik gitu dalam hidup kita gitu. Yang awalnya kita nggak dapetin sebelumnya, kita dapet gitu. Tapi bukan artinya kita itu ya ngebuang nih orang ya gitu. Karena gini, cewek kalau misalnya udah sayang pasti dia ngelakuin apapun gitu kan, perjuangin gitu. Tapi kalau misalnya lama-lama kayak gitu, siapa sih yang kuat gitu coy? Bener. Jadi memilih untuk pergi itu jangan takut gitu. Okay. Ya walaupun emang sulit sih awalnya. Pasti mikirnya kenangan udah banyak nih sama nih orang gitu kan. Bener. Tapi kalau misalnya itu sih pilihan kita cuma 2. Kalau kita bertahan, kita harus bisa menerima dia yang kayak gitu. Tapi yang keduanya kalau misalnya mau nggak tersakiti ya pergi gitu. Oke. Itu sebenarnya juga pilihan yang sulit juga ya. Sulit juga ya. Cuman ya logika aja lah lagi ya, karena selama ini pakai perasaan kan nggak mungkin pakai perasaan mulu gitu. Bener. Tuh ya cewek-cewek ya, ini pengalaman dari orang yang ngerasain toxic hampir 4 tahun ya. 5 coy. 5 tahun ya. Yes. 5 tahun. Dan gue penasarannya gini loh, kayak ini kan kayak lo udah tahu dari awal itu kayak dia udah toxic, udah nggak aman gitulah ya buat lo gitu. Tapi kenapa lo masih lanjutin sama orang yang sama ini gitu sampai 5 tahun loh? Iya kan gue udah pernah bilang juga nih, gue pernah putus 2021. Itu karena gue benar-benar nggak kuat lagi gitu, karena dia emang bohongin gue mulu gitu. Terus bulan 6 kalau nggak salah, terus gue 2022 Januari itu gue komunikasi baik sama dia nih, baik aja gitu kan. Terus ya gue ngiranya dia udah mulai ngatur gue lagi gitu, kayak ya kadang dalam diri gue sendiri nih, gue ngerasa kadang sikap toksik dia tuh, perhatian sama gue tuh kayak itu tuh penting buat gue gitu. Walaupun gue tahu itu tuh salah gitu, tapi gue butuh gitu. Oke. Gitu. Jadi 2022 Januari komunikasi kami baik, dan gue nganggap kita udah baik kan coy. Oke. Ya. Kayak nggak terjadi Tapi apa-apa ya. tapi kami nggak balikan. Ngerti nggak sih? Oke. Nggak Jadi ada kayak kata temenan. balikan gitu. Nah, tapi gue nganggap itu karena dia udah ngekang gue lagi, udah ngatur gue lagi, karena kalau udah kayak gitu gue nganggap kami udah balikan gitu kan, jadi nggak perlu ngomong lagi gitu. Terus di bulan 3 dia udah berulah lagi gitu kan. Gue pikir dia tuh bakalan berubah gitu. Kenapa gue memilih untuk tetap sama orang yang sama? Gue mikir dia bakalan berubah jadi lebih baik. Ternyata makin lama makin parah. Bahkan yang nggak kepikiran sama gue terjadi gitu.
yang gue pikir nih orang nggak mungkin ngianatin gue gitu. Heeh. Tapi nyatanya dia ngelakuin yang lebih Luar parah lagi gitu. Wow. Terus gue breaknya itu yang benar-benar break bulan 6. Bener break bulan 6 tahun ini ya? Bulan 5 tahun ini. Tahun ini, wow. Wow, gimana rasa setelah lepas dari orang toxic itu gimana rasanya? Ya sebenarnya gini ya, kalau bisa dibilang sih 2021 udah putus sih, selama putus itu kan emang belum move on tuh. Nah, jadi putus lagi nih. Itu sebenarnya kayak udah terbiasa aja gitu. Yang awalnya gue udah coba untuk ngelakuin hal-hal sendiri gitu kan. Biasanya kan gue kan kalau sama dia tuh kan Tanya pap sana sini gitu, izin iya, sana sini iya, gitu. iya. Tapi sekarang tuh kayak udah gue ngelakuin semua sendiri, gue lebih banyak waktu sama teman gitu. Jadi kayak lebih alhamdulillah deh gitu. Gue jadi punya banyak teman, terus bisa explore apapun yang gue mau gitu kan. Gue nggak terkekang apapun gitu. Ya walaupun kita butuh seseorang sih, tapi kayaknya bakalan sembuhin oleh waktu aja. Oke, aduh. gue pernah denger nih dari salah satu YouTubers juga ya, tapi gue lupa siapa, cewek. Dia bilang kayak gini, oh enggak deng, ini dari Prilly kalau nggak salah. Prilly atau siapa ya? Ya pokoknya artis lah ya, cewek, gue lupa namanya. Dia bilang gini, mungkin beberapa orang atau orang-orang di sekitar lo bilang untuk berhenti mencintai dia, tapi kalau lo belum selesai dengan perasaan lo, ya udah lanjutin gitu kan. Siapa ya, kayak pernah ingat juga sih. Iya kan? Iya. Itu sempat viral juga waktu itu. Dan lo ngerasain itu gak sih? Maksudnya kan dia udah lama nih, maksudnya lo udah lama bareng dia, terus toxic, tapi lo masih tetap sama dia karena emang lo masih ada perasaan sama dia kayak gitu. Karena cinta gue belum habis sampai di situ. Benar. Tapi orang banyak bilang juga sih, kamu bakalan move on kalau kamu udah nemuin orang yang tepat, yang lebih baik dari dia gitu kan. Ya bukan gue sendiri sekarang ini bukan karena gue belum dapet yang lebih baik, banyak memang yang datang lebih baik dari dia. Cuma kayak emang hati kita belum bisa nerima. Inilah yang gue bilang dampak dari toxic ini tuh besar banget gitu. Kita tuh jadi makin sulit percaya sama orang. Tuh. Walaupun orang tuh udah kasih kita effort yang baik banget gitu, tapi gue nggak bisa gitu. Sampai gue pernah nyakitin beberapa orang sih, coy. Aduh. Ini gara-gara nih cowok nih yang awalnya gue baik kan orangnya, tapi gara-gara dia toksik gue jadi toksik juga gitu. Aduh. Sedih banget sih. Jadi dampaknya gimana nih? Dampaknya sama lo sendiri deh. Kalau ke pribadi gue, Uh-huh. banyak lah. Iya, yang terasa sampai sekarang nih, ada nggak? Yang ngerubah lo dari yang awalnya kayak A, terus karena sudah menjalani hubungan toksik selama 5 tahun ini jadi B gitu, ada nggak? Setia sih. Oke. Oh sekarang lo nggak setia ya? Karena gue emang nggak jalin hubungan sama siapapun. Oh gitu. Ya kan, gue mau setia sama siapa? Palingan sama diri gue sendiri gitu kan. Kesetiaan tuh pengaruh banget sih sampai sekarang. Karena gue jadi sulit setia karena gimana ya? Padahal gue sama mantan gue nih udah ngejalanin hubungan lama. Gue udah kasih yang terbaik buat dia, tetap aja diselingkuhin. Jadi gue untuk percaya sama orang baru gimana, coy? Aduh. Ya susah dong buat setia ya kali sama orang baru langsung setia gitu kan. Bener-bener. Trauma yang paling dalam itu trauma diselingkuhin. Iya. Ini kalau gue perhatiin ya dari alur cerita lo tadi, berarti ujung-ujungnya kan si cowok ini selingkuh ya. Yes. Dan itu yang buat lo jadi rasanya berkurang gitu ya. Jadi nggak ada rasa gitu. Sebenarnya bukan nggak ada rasa sih. Terus kayak gimana? Kalau perasaan sayang nih, gue pribadi, kalau emang kita tulus, kita akan tetap punya rasa sayang itu. Cuman ini logikanya aja gitu. Walaupun kita sayang, tapi dibegoin kayak gitu nggak bisa, coy. Walaupun kita sayang, ya udah sih cabut aja gitu. Dia juga nggak ngehargain gitu kan. Malah orangnya kayak manipulatif banget. Malah sekarang tuh kayak lebih suka ngepost kayak gue nyakitin dia kan, bangke. Terus ya gue harus gimana? Harus pick up juga itu bilang gue nggak salah kok, dia nyangkuin gue harus kayak gitu. Yang nggak usah sih, lama-lama kan orang juga bakalan tahu lah kan. Mana. Ya paling penting ya ambil pelajarannya lah ya. Banyak sih pelajaran dalam hubungan gue 5 tahun itu, coy. Oke, 5 tahun dalam hubungan toxic ini lo apa ya, mungkin banyak juga di luar sana nih fellas yang lagi merasakan hubungan toksik tapi susah buat keluar nih. Lo ada ini gak sih tips-tips buat mereka gimana caranya keluar dari hubungan itu gitu?
Kalau dari gue sih pribadi banyak ya. Oke. Banyak banget tipsnya. Yang pertama itu jangan pernah takut untuk pergi. Oke. Karena dalam masa ini, proses ini, kalian emang bakalan ngerasa nggak bakalan ada nih yang mau sama gue gitu. Tapi sebenarnya kalau kalian buka lagi mata kalian tuh banyak yang mau sama kita gitu. Terus jangan merasa kalau kita tuh nggak ada nggak percaya diri deh gitu. Kenapa aku bilang kayak gitu? Gua ya. Kenapa gue bilang kayak gitu? Kita tuh harus percaya diri lah ya. Nggak mungkin lah ya, masa iya sih kita udah sebaik ini gitu kan. Bener. Masih bertahan sama cowok yang nggak menghargai kita gitu. Terus apa lagi ya? Kalau itu sih jangan terlalu percaya sama cowok deh. Kayaknya itu percaya. termasuk tips juga. Oke. Karena emang banyak banget sih sekarang cowok-cowok tuh, aduh gimana ya ngomongnya, kayak nggak bersyukur gitu coy, gitu kan, udah dikasih cewek yang nerima dia apa adanya gitu kan, tapi masih aja disakitin gitu. Jadi maunya tuh apa gitu kan? Aduh, nih gue jadi overthinking beneran nih. Ya wajib sih overthinking karena kan kita nggak tahu kan di luaran dia gimana gitu. Aduh, kan. tolong lah ya, udah ya. Tapi ya gitulah ya, gue juga kadang heran kayak orang-orang yang toxic ini tuh asal muasal mereka itu toxic itu kenapa? Itu gue penasaran sih. Lu tuh pernah nanya nggak sih sama si doi ini tentang kenapa sih kamu tuh ngelakuin memperlakukan aku seperti ini gitu? Iya. Pernah lah. Oke. Pernah Jawabannya gue apa? waktu itu nanya sama dia, kenapa sih kayak gini, kenapa harus kayak gini gitu. Kan aku jadi susah kayak gini, jadi susah kayak gitu kan. Dia bilang gini, soal pakaian dia nggak mau akunya dilirik sama cowok lain gitu. Padahal kan dia juga kita nggak tahu lah ya di handphonenya apa dia nge-like kan. Aduh. Terus lagi ya, aku tanya nih, kenapa itu katanya kan, aku yang nanya kan, kenapa nggak biarin aku main sama teman-teman gitu kan. Dia malah nyalahin temen aku. Nah dia bilang gak bagus lah cewek sering keluar rumah gitu kan. Ya kan sebenarnya kepercayaan itu tuh nggak usah digituin gitu kan. Kalau misalnya emang dia mau bohong pun ya dia bakalan bohong gitu. Mau dikekang sekekang apapun, sekuat apapun lah kalian mau melarang dia lah gitu kan, dia bakalan tetap kayak gitu kalau emang tabiatnya udah kayak gitu. Terus alasannya selalu kayak gini, karena aku tuh sayang sama kamu tuh nggak mau gitu. Aku tuh nggak mau kamu tuh berpaling dari aku maunya cuman kamu tuh jadi milik aku gitu. Padahal dia tuh aneh-aneh di belakang gue gitu kan. Oke. Sakit banget lah, masa ya kita dijadikan kayak ratu gitu kan. Tapi tau-taunya dia di belakang kita tuh itu bukan keratu ya, kayaknya lu ini deh militer hati gitu. Sekarang ada jenis namanya militer hati ini, famous karena semenjak ini keluar ya. Oke, aduh sulit juga ya berinteraksi dengan orang-orang toksik itu sebenarnya sulit banget ya. Sulit banget lah ya. Itu apalagi orangnya kalau toksik itu dominan, egois. Dia nggak mau salah. Ini gue cerita tentang ex gue lah ya. Gue udah berusaha untuk ngasih tahu loh, ini salah, ini nggak bener gitu. Tolong perbaiki gitu kan. Dia tetap nggak mau. Dia tetap itu jadi diri dia gitu. Sebenarnya itu tuh gimana ya? Kalau emang udah nggak baik, apa sih salahnya dirubah gitu kan? Benar. Kenapa? Gue juga heran sih. Maksudnya kenapa ini udah tahu kan ya? Udah tahu itu salah. Gitu. Tapi kenapa masih dilanjutin? Masih tetap berbuat kayak gitu. Padahal dia sebenarnya itu sadar kalau itu menyakiti pasangannya gitu. Aduh. Siapa sih yang tahan hubungan sekian lama pun gitu kan. Padahal gue sebenarnya udah berencana untuk itu loh, serius banget sama dia gitu kan. Karena sebenarnya sih hubungan gue tuh sulit untuk dapat restu begitu coy. Udahlah, gue berusaha untuk yakinin keluarga gue, dia malah bertingkah kan. Gimana gitu. Oke. Sulit ya ternyata ya. Ternyata lo juga nggak disetujuin sama keluarga. Oh, sesuai dengan yang lo bilang tadi, kalau lingkungan lo juga sebenarnya udah tahu nih cowok toksik gitu ya. Sebelumnya belum tahu dia. Oh, belum tahu ya? Belum tahu, keluarga gue belum tahu kalau dia tuh kayak gitu. Jadi gue tuh tipikal orang yang kalau apa-apa tuh cerita ke
Mama gitu. Oh, oke. cerita. Jadi mama udah bilang kalau misalnya dia kayak gitu ya udah tinggalin gitu. Karena gue itu ya sayang gitu kan. Ya gue mau dia berubah gitu. Akhirnya gue jalan sampai 5 tahun ya tetap nggak berubah. Akhirnya juga ya udah end. Aduh. Dari situ sih awalnya tuh orang tua nggak setuju tuh karena dia bikin salah terus gitu. Oke. Dan lo emang juga cerita juga ya sama orang tua terus ya, apapun yang terjadi gitu ya. Yeah. Cerita, minta saran. Ya walaupun orang bilang sih kalau misalnya punya hubungan tuh nggak usah cerita sama orang tua gitu kan. Nggak bisa coy. Nggak bisa. Karena orang tua pasti lebih tahu lah gimana gitu kan. Bener-bener. Jadi kalau orang-orang tua bilang tuh kayak asam garamnya mereka itu lebih banyak daripada kita gitu ya kan. Jadi kemungkinan untuk dapat advice yang bagus itu ya dari orang-orang tua gitu kan. Tapi ya balik lagi kayak restu itu penting juga ya nggak sih? Penting banget. Jadi itu ya lo perjuangin lah yang restu ini. Tapi akhirnya end juga karena emang rasa untuk dihianati itu lebih sakit sih menurut gue ya kan. Seharusnya kita mendatangkan orang yang toksik juga di sini. Siapa atau lagi? nggak tahu boyfriend lo, mungkin ex boyfriend lo di sini. Ya ribut dong gue sama dia kalau gitu. Enggak, gue nggak ada kayak gitu, dia bilang kayak gitu kan. Dia kan nggak mau kalah, ya udah deh gue diem aja. Aduh, nggak selesai dong masalahnya. Oke. Nah seru banget ya ngobrolin tentang toxic people ini. Tapi ya pertanyaan yang terakhir nih, ini harapan lo deh ke depannya. Gimana harapan dari diri lo sendiri untuk pasangan lo ke depannya gimana? Buat pasangan gue apa? Buat diri gue gitu? Pasangan lo selanjutnya. Oh, pasangan lo selanjutnya. Ya ada yang mau lo omongin nggak sama gitu pasangan lo selanjutnya? Ya karena gue nggak tahu ya siapa pasangan gue selanjutnya gitu. Cuman gue berharap diri gue semakin jadi lebih baik, jadi lebih kuat. Karena emang banyak banget pelajaran yang gue ambil dari hubungan gue yang lalu. Itu bikin gue semakin banyak belajar gitu. Gue berharapnya gue nanti dapetin cowok yang bisa ngertiin gue, terus yang bisa sayang sama gue, yang tulus, yang setia, terus apa lagi ya, yang nggak kasar sama gue, secara verbal gila banget. Terus apa ya, dan gue berharap banget gue dapetin cowok yang terima gue padanya. Ya sebenarnya sih ya gimana ya, gue cerita ya, kalau misalnya dapetin gue gak bakal rugi coy gitu. Males banget deh. Ya kenapa? Karena gue kalau misalnya sayang sama orang, gue bakal kasih effort yang terbaik gitu. Jadi nggak bakalan itu sih. Gue pasti jadi orang yang terbaik buat pasangan gue gitu. Cuman butuh waktu aja buat ngilangin trauma yang gue punya gitu dari si ex. Jadi untuk pasangan Kak Sherly selanjutnya ya, semoga bisa membantu memulihkan lah ya. Amin. Itu harapan terbesar banget sih, karena gue ngerasa sebenarnya jomblo tuh enak. Cuman kayak nggak mungkin lama-lama jomblo coy. Lama-lama gue akan ada pacar orang dong. Aduh jangan dong. Boleh ya? Enggak dong. Pacar lo deh, boleh nggak? Lo yang tau segala gitu astaga. Kan gara-gara si doi. Gak gitu. Jangan sampai lu toxic juga ya. Jangan sampai kayak gitu juga. Jadi ya, kayak makanya doain gue ketemu sama cowok yang baik coy. Jangan cuma ngetawain gue doang. ya gimana mau cari dapetin cowok yang baik, lu carinya di mana? Tantan kan? Enggak, gue enggak nyari tantan. Ya enggak dong. So banget, makanya pergi ke yuk ngaji gitu. Yuk ngaji ngapain? Ya maksudnya ke tempat-tempat yang nanti gue ketemu Remayan gitu. Jangan dong. Ya maksudnya ke tempat-tempat yang baik ya, kalau misalnya kita kan balik lagi kan kayak misalnya cowok yang baik buat cewek yang baik kan, lo udah dapet nih, saya udah dapet refleksi kalau cowok yang sama lo kemarin itu nggak baik. Nah lo bisa beranggapan dulu nih, lo tuh orang yang baik sebenarnya gitu. Jadi gue harus jadi baik dulu kan, supaya dapat cowok yang baik. Sebenarnya lo tuh udah baik nih. Kan gue bilang tadi kayak cowok yang baik sama cowok yang baik. Berarti dia nggak baik dong? Dia nggak baik makanya dia lepasin dari gue gitu. Kita bahagiain Sherly dulu aja ya, Kak Sherly dulu aja nih. Oke. Udah di penghujung acara ya, Ya, tapi kayak boleh request gitu nggak sih? Apa nih? Gue pengen ngomong sesuatu gitu. Oke.
ada yang mau disampaikan ke yang ex atau gimana? Ada. Oke, boleh. Silakan. Oke, aku ya kayaknya. Boleh. Aku mau ngomong serius nih, ngomong serius buat kamu, mantan aku, inisialnya R nih. Aduh. Kalau inisial R nih emang agak barbar sih, tapi ya gimana lah ya, kan emang iya sih sebenarnya. Oke. Aku tuh berharap sebenarnya yang terbaik sih buat kamu, walaupun kamu udah nyakitin aku. Bukannya aku juga playing victim ya, karena mungkin emang semasa kita pacaran tuh aku juga ada ngelakuin kesalahan, gitu ya. Mungkin lah aku sempurna lurus aja gitu kan. Bener. Cuman kamunya sering salah paham kali gitu. Kamu nggak sadar nih posisi aku tuh udah sayang banget sama kamu, tapi kamu nggak ngehargain aku gitu. Sebenarnya gini ya, aku tuh ninggalin kamu. Ya, aku tuh ninggalin kamu, milih untuk pisah itu tuh sebenarnya bukan karena aku nggak sayang, karena aku udah capek. Kenapa kamu sering bertanya, kamu udah nggak kayak yang dulu lagi, udah nggak kayak Sherly yang dulu lagi, yang bisa diatur, yang ini itu. Karena aku udah capek. Aku udah sampai di titik, aku capek, aku udah lelah gitu. Sampai kapan sih aku kayak gini gitu? Itu bukan karena aku nggak sayang, karena aku udah capek gitu. Terus pesan buat kamu. Tolong banget gitu kan. Jangan playing victim dong. Aku sebenarnya gimana ya, nggak perlu juga sih jelasin diri aku tuh aku bener gitu kan. Nanti orang juga bakalan tahu gitu. Cuman jadilah pria yang lebih baik lagi, lelaki yang lebih baik lagi untuk wanitamu ke depannya gitu. Ya walaupun aku nanti apa ya, walaupun aku sekarang tuh nggak seberuntung dia nanti gitu kan. Ya karena aku pernah bilang sama kamu kan, orang tulus nggak akan datang 2 kali coy. Ya mudah-mudahan aja aku tuh jadi mantan terindah deh buat kamu. Aku berharap yang terbaik aja sih buat kamu. Cuman tolong jangan playing victim gitu. Di Instagram tuh aku ngeliat kayak aku loh jadi pelakunya gitu kan. Tapi kayak diam aja deh, ya udah deh gitu. Semoga bahagia aja sih sama pasangannya nanti. Dadah. Oke, gue beneran kayak ada di acara TV ya. Kita sambut ini ex-nya Sherly udah datang. Sayang, kamu kok kesini sih? Aduh ya ampun. Oke. Jadi ya itulah ya pesan lah buat si ex ini, dan buat orang-orang toksik di luar sana juga. Kalau misalnya emang ngerasa udah ngerugiin beberapa orang, mungkin lo nggak bisa berubah sebenarnya, atau kalau misalnya lo pengen berubah, caranya adalah ya lo coba ke psikiater mungkin ya. Nggak, beneran. Beneran, itu tuh penyakit loh, toksik itu penyakit. Kalau misalnya dia itu udah tahu nih salah, tapi masih ada rasa-rasa ketakutan untuk mengakui itu. Dan gue rasa itu emang harus diobatin sih. Fellas ya, kita udah dengerin tadi tuh pesan dari Sherly untuk ex-nya, dan juga pesan untuk teman-teman yang toksik di luar sana yang merasa nih kalau dia tuh sebenarnya toksik. Karena beberapa orang yang toksik itu juga dia tahu kalau dia toksik dan sudah merugikan beberapa orang gitu. Dan kalau emang misalnya nggak bisa menurut lo susah untuk mengobati itu sendiri, mungkin lo harus ke psikiater ya menurut gue, karena emang kalau nggak bisa sendiri ya kita perlu bantuan orang-orang yang profesional menurut gue sih, gitu sih ya. Terus juga buat temen-temen, buat fellas yang masih dalam hubungan toksik itu jangan takut ya, jangan takut untuk pergi dari itu. Bener. Gitu. Kalau misalnya lagi ada di hubungan itu, ya udah keluar. Kalau misalnya kamu nggak bisa keluar langsung, keluar dulu pelan-pelan gitu, kayak ngejauh dulu. Tapi tau nggak sih, sebenarnya ex gue tuh udah pernah bilang gini loh. Gimana? Ngapain sih mungkin masalah lo gitu, dia bilang. Udahlah lupain aja, nggak semudah itu. Kenapa sih orang toksik tuh nggak pernah sadar? Kenapa? Trauma yang dia bikin tuh seumur hidup loh coy. Nah itu sih yang paling penting banget buat sebenarnya yang toksik itu nggak harus cowok aja, cewek juga ada gitu. Banyak sih. Jangan pernah menganggap remeh kelakuan buruk kalian itu tuh, yang kalian pengaruhi ke orang lain tuh sepele gitu, karena nggak tahu dampaknya ke diri dia tuh gimana gitu. Bener. Sedangkan gue aja udah lumayan lama untuk mencoba membuka hati, masih keinget coy salahnya. Nggak bisa. Aduh.
Itu makanya banyak orang-orang yang sudah terlepas dari toxic ini pun ngerasa kayak apa ya? Ngerasa kayak masih terbayang-bayang bayang-bayang yang dilakuin sama mantannya dulu gitu ya. Karena itu emang bakalan jadi ingatan terlama. Aduh sedih banget ya. Gue bisa sih ngerasain apa yang lo rasain gitu. Kan lo belum cobain, jadi gimana lo ngerasain? Nggak, maksudnya dari yang lo jelasin tadi itu, gue kayak hanyut ya. Hanyut deh dengan ceritanya. Emang ya balik lagi sih, banyak banget sih ya di lingkungan gue juga beberapa orang juga ngerasain hal yang sama, dan gue juga ngerasa kasihan, dan juga kasihannya tuh karena mereka tuh susah untuk keluar. Dan semoga untuk teman-teman di luar sana, untuk fellas di luar sana yang belum keluar, gue doain semoga cepat keluar dari toxic boyfriend ini ya. Oke. Dan aduh, karena udah lumayan lama juga kita ngobrol, seru banget ya. Sebenarnya nggak boleh berhenti nih. Ya mau gimana? Tapi waktu ya kan. Nah, gue terima kasih banget nih Sherly udah datang ke sini, udah sharing bareng kita. Terus terima kasih juga nih buat fellas yang udah nontonin kita dari tadi ya, semoga dapat pelajarannya lah ya. Nggak usah ngehujat si ex-nya Sherly, nggak usah. Iya nggak usah, nggak apa-apa, hujat aku aja gitu. Karena aku selalu salah gitu. Aduh, nggak usah. Jadi ya kita ambil aja pelajarannya. Semoga kamu nggak jadi orang yang toksik, atau semoga juga kamu nggak ada di lingkungan yang toksik itu juga. Oke. Gue mohon pamit ya, dan mohon maaf juga kalau misalnya ada salah-salah kata. Ya, aku juga itu ya minta maaf kalau misalnya ada kesalahan kata atau ada yang tersinggung di sini, karena emang nggak ada maksud apa-apa ya, cuman aja pengen curhat aja gitu. Pengen curhat aja ya, oke. Dan terima kasih juga nih buat kru-kru yang dapat tugas hari ini, dan juga yang mau ngeditin ini juga terima kasih ya. Oke, aku Karis pamit dan Sherly juga pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and bye-bye.